Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk langsung baca ya. Mari baca. Ini Anis. Anis gadis manis. Anis suka tulis. Anis suka lukis. Alhamdulillah, udah bisa ya? Ya. Kakak juga apalagi ya, udah bisa sekarang, udah 8 tahun, udah bisa ya. Halo semua, kembali lagi di channel Tristan and Prudence. Kali ini saya mau membuat video rangkuman dari video-video saya terdahulu. Jadi di video-video terdahulu ya, ada 4 video itu kami sharing tentang bagaimana cara belajar membaca di rumah. Video ini adalah rangkuman sekaligus juga Q&A ya, Q&A ala kami. Di video-video sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang pertanyaan itu diulang-ulang ya. Kadang-kadang nanya, aduh covernya yang mana ya, padahal udah saya perlihatkan ya cover bukunya yang mana. Dan ada juga pertanyaan-pertanyaan lainnya yang diulang ya, mungkin karena nonton videonya tidak tamat ya, padahal sudah saya persingkat videonya sesingkat mungkin. Nah sekarang ayo kita bikin rangkumannya sekaligus jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di video-video apa jempol sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering diulang-ulang di video-video yang terdahulu. Sekarang saya akan nanya dulu ke anak-anak saya ya terlebih dahulu bagaimana perasaan mereka kemarin saat mereka belajar membaca bersama saya Bunda ya. Jawab yang jujur ya. Ya. Tristan dulu. Nah, Tristan kan sekarang udah 8 tahun, udah lancar dong ya. Belajar membacanya udah lancar banget. Nah, waktu kemarin oh ya, sebelumnya saya infokan lagi di sini ya. Kalau untuk Tristan, dia ini mulai belajar membaca saat usianya menginjak 5 tahun. Sedangkan kalau untuk Prudence ya, Prudence Bintang ini adiknya, dia itu mulai belajar membaca saat usia 4 tahun ya seriusnya. Nah sekarang 6 bulan lagi dia usianya 5 tahun ya, jadi sekarang 4,5. Ya udah sekitar 6 bulan yang lalu ya seriusnya belajar membacanya. Dan alhamdulillah hasilnya kan tadi udah kelihatan ya. Tanya Tristan, gimana perasaan Tristan waktu belajar sama Bunda? Senang. Oh masa? Bundanya galak nggak? Enggak. Oh masa? Kadang-kadang bundanya kan kata kakak suka galak. Suka galak enggak? Enggak. Galak nggak bundanya? Bukan galak tapi disiplin. Masa? Iya. Oh maaf tuh kalau bunda suka galak-galak. Jangan, bundanya nggak galak. Iya. Galak apa galak? Bilang dong. Bukan galak tapi disiplin. Oh gitu, disiplin tuh kayak gimana? Disiplin itu kayak gimana? Hah? Belajar harus konsentrasi dan semangat. Oh gitu. Tristan konsentrasi? Iya. Konsentrasi itu apa? Konsentrasi itu apa? Memperhatikan. Memperhatikan dengan apa? Dengan baik. Oh gitu dong, harus lengkap jawabannya. Kan udah gede, udah 8 tahun, oke? Oke. Menurut Tristan, Bunda galak nggak waktu ngajar? Enggak. Senang nggak? Senang. Makasih. Sama-sama. Tapi maafin ya kalau Bundanya terlampau disiplin. Oke. Prudence Bintang, gimana waktu belajar sama Bunda? Bundanya galak nggak? Enggak. Senang nggak belajar sama Bunda? Senang. Coba lihat. Ya gitu. Sekarang udah mulai lancar ya membacanya ya? Ya. Tapi harus terus berlatih ya dengan rajin membaca, oke? Oke. Sekarang kita masuk ke Q&A. Kamu nanya Q&A. Q&A itu question, E-nya itu answer, jawaban. Question itu kan pertanyaan, answer-nya jawaban. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Gitu. Pertanyaan yang sering muncul ya, buku apa yang saya pakai? Sebenarnya udah jelas juga ya di video-video saya sebelumnya. Jadi bukunya itu ada 3 buah. Ini buku yang paling sering saya pakai. Nah ini bukunya. Judul bukunya adalah Bacalah. Bukan yang itu sayang, yang ini mah hanya tambahan aja, oke? Nah ini buku yang saya pakai, bukunya murah meriah. Ada 3 jilid ya, jilid 1, 2, 3. Biasanya ini satu bundling ya atau sepaket, jilid 1, 2, 3. Tapi bisa juga beli satuan. Jadi jilid satunya udah lecek karena paling sering dipakai. Karena buku pertama itu kan pasti diulang-ulang ya, namanya awal-awal tuh pasti sering diulang-ulang buku 1. Tapi jilidnya tuh nuansanya hampir sama-sama ya, seperti jilid 2 dan 3 nih. Kayak gini, jadi ada bacaan bacalah. Dan di belakangnya itu ada tulisan ini.
Yayasan Tim Tadarus AMM. Nah, seperti ini ya. Jelas nggak? Jelas ya. Tadarus AMM As'ad Humam Yogyakarta. Nah, ini buku yang saya pakai ya. Jadi ini buku yang murah meriahnya, harganya cuma 2.500-an satu. Berarti di Solo. Oh, Solo beda lagi dong, Jogja dulu. Ini bukunya memang murah meriah tapi sangat bagus. Pertanyaan kedua, apakah harus hafal alfabet atau abjad terlebih dahulu? Nah, jawabannya di sini sebenarnya tidak mesti ya, atau tidak harus. Ada baiknya sudah mengenal ya, tapi tidak mesti hafal. Sekarang kan sudah banyak ya lagu anak-anak tentang belajar membaca atau tentang mengenal huruf alfabet A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu kan bisa sering kita perdengarkan juga ya. Jadi secara tidak langsung anak itu hafal. Anak-anak itu kan perekam terbaik ya. Jadi dia bisa dengan cepat menghafal lagu apapun yang mereka dengar. Jadi kita manfaatkan periode emas ini di saat otak mereka berkembang dengan pesat dan sedang menjadi perekam terbaik. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, dan seterusnya. Jadi mereka bisa bersenandung sambil mengenal huruf alfabet. Tapi di garis bawahi di sini tidak mesti hafal ya. Jadi di sini bunda-bunda atau teman-teman gak usah banyak pikiran macam-macam deh. Aduh, gimana dong, belum hafal alfabet nih, belum hafal huruf-huruf nih, gak usah dipikirin ya. Pokoknya langsung praktek aja dengan metode tanpa mengeja ini. Ini sudah terbukti pada anak saya ya, waktu Tristan sih sudah agak mengenal ya, karena lewat nyanyian pun setiap hari saya suka perdengarkan ya, nyanyian seperti A, B, C, D, E, F, G yang kayak gitu-gitu ya. Jadi secara tidak langsung kan nempel juga ya di otak mereka, A, B, C, D, E, F, G kayak gitu. Jadi saya rasa saat itu Tristan sudah mengenal ya. Prudence ini beda ya dengan Tristan. Prudence itu mengenalnya tuh tidak sedalam Tristan. Jadi dia samar-samar banget gitu. Jadi sama sekali mungkin dia belum terlalu hafal ya. Jadi kenal pun hanya sekilas. Cuman kan hasilnya tadi udah kelihatan ya, dan sekarang alhamdulillah menuju semakin lancar. Pertanyaan terakhir yang paling sering muncul juga ya, salah satunya lagi adalah mulai usia berapa sebaiknya anak-anak belajar membaca? Menurut saya itu tidak ada batasan ya, selama anak-anaknya mau semangat, anak-anaknya mau diajak berlatih ya, karena ini kan bisa sambil main juga. Ya oke aja, mau usia 2 tahun pun boleh, usia 3 tahun pun boleh, asal jangan dipaksa, jangan terlalu ditekan. Saya juga kan beda ya, kalau untuk Prudence ini seriusnya mulai 4 tahun. 3 tahun sih dia mulai belajar juga, cuman gak rutin. Jadi seriusnya tuh dia mulai 4 tahun. Kalau Tristan ini memang pas usia 5 tahun, tapi lebih cepat karena udah dekat-dekat masuk ke SD ya. Jadi saya tuh pengen saat masuk SD itu dia udah lancar banget, dan alhamdulillah terbukti dia mah 3 bulan ya udah langsung bisa. Terakhir, saya mau memberikan tips juga untuk bunda-bunda supaya lancar ya latihannya selama mengajak anak-anak belajar membaca. Kalau yang emosinya mudah meledak-ledak, lebih baik di saat PMS jangan ya, karena PMS itu kan kitanya lebih sering emosian ya. Jadi kalau lagi PMS sih ya udah stop dulu aja, daripada nanti ke anaknya gampang marah gitu. Jadi kalau kita mengajak anak-anak latihan belajar membaca itu harus hati kita tuh lagi senang, lagi tenang, lagi bergembira semuanya ya. Ya kitanya ya anak-anaknya harus lagi happy, lagi seneng. Pokoknya lagi tenang ya, jangan ada yang lagi marah-marah. Kalau melakukannya dengan senang hati, dengan sabar, hasilnya pun bisa cepat terlihat. Semangat ya untuk teman-teman, untuk semua bunda, semangat ya. Nah, untuk lengkapnya tentang tips-tips atau cara belajar membaca yang komplit bisa teman-teman lihat ya di video-video kita sebelumnya, ada 4 video. Silahkan lihat, ada di playlist cara belajar membaca ataupun tips sederhana ala Bunda Tristan and Prudence. Silahkan cek ya di video-video dari channel YouTube Tristan and Prudence ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.